Bismillahirrahmanirrahim. Babul kasbi ay babu fadlil kasbi wal hassi alaihi fil kitab was sunnah. Bab menerangkan tentang kasab atau usaha cari rezeki, yaitu bab menerangkan tentang keutamaan mencari rezeki serta dasar-dasar mencari rezeki terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhraja Ahmadu wa Tabrani, mencatatkan hadis Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, an Abi Burdah, dari sahabat Abu Burdah bin Dayyar, di catatan lain bin Dinar. Abu Burdah bin Nayyar, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul kasbi bay'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Afdalul kasbi, seutama-utamanya orang usaha, bay'un adalah jual beli, mabrurun yang didasari kejujuran, wa amalur rajuli, dan pekerjaan seseorang biyadihi, lewat tangannya, yang lewat kemampuannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita diwajibkan untuk kasab, kita wajib cari rezeki. Mencari rezeki bagi orang Islam itu wajib, apalagi rezeki yang diperoleh dengan jalan yang halal itu sebuah kewajiban. Talabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Dasar dari Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kita dianjurkan mencari rezeki. Seperti misalnya, wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk istirahat dan kami jadikan siang untuk cari maisha, cari sumber kehidupan. Pada umumnya orang cari rezeki itu waktunya adalah siang hari. Jadi yang cari rezeki malam hari berarti tidak umum. Umumnya siang hari, karena malam hari adalah untuk istirahat. Tapi ada orang yang istirahatnya siang hari, cari rezekinya malam hari. Siapa? Yang dagang di pasar Palmerah. Ya, itu kalau kita istirahat tidur, dia gelar dagangan. Sampai subuh kita bangun pagi, dia berdagang. Siangnya buat istirahat. Emang rezekinya begitu. Atau misalnya petugas keamanan, ya, security, itu kadang-kadang tugasnya siang, kadang-kadang tugasnya malam. Kalau maling ini zaman sekarang nggak nunggu malam. Iya, yang penting pokoknya terlena sikat. Namanya juga malam, link ngamal barangnya orang yang tidak eling, maling. Kemudian ayat lain pula menyebutkan, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Wa ja'alna lakum, dan aku jadikan bagi kalian fiha, pada kehidupan dunia, yaitu di siang hari, ma'ayish adalah tempat mencari maisha atau saat waktu untuk mencari sumber kehidupan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari yang bersyukur kepada Allah. Faja'alaha subhanahu wa ta'ala ni'matan wa talaban syakara 'alaiha
wala yakunu syukru illa fi muqabalati nikmati. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan yang harus diperoleh syukur nikmat. Tidak ada syukur nikmat kecuali dengan muqabalatul nikmat, dengan menyempurnakan itu kenikmatan. Qala ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa, tidak ada, 'alaikum, bagimu, junahun, dosa, an tabtaghu fadlan min rabbikum, apabila kalian mencari karunia dari. Ini ayat kaitannya dengan pekerjaan ibadah haji. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullah fadhkurismallahi katsiran. Kalau sudah wukuf di Arafah, selesai, berbanyak zikir kepada Allah, lalu kemudian selesai dari ibadah haji, orang mau dagang boleh. Maka zaman dulu ada istilah haji dagang, sekarang ada istilah dagang haji. Haji dagang, berangkat haji sambil dagang. Bos-bos batik dulu kalau berangkat haji bawa pakaian batik, selesai ibadah haji dagangan dijual, itu boleh. Atau yang punya usaha bisnis lain dari Jakarta, karena dia punya banyak koleksi batu akik, batu cincin, 2 kotak, 3 kotak, dibawa berangkat haji. Selesai ibadah haji dia dagang cincin, itu boleh. Ada haji dagang, ada dagang haji. Dagang haji, orang mau ibadah haji didagangi, itu namanya dagang haji. Berapa duit kalau ingin cepat berangkat? 400 juta. Haji apa namanya? Furoda. Waktunya sampai di sono ditangkap karena nggak punya visa haji, ya. Itu namanya dagang haji. Orang ibadah haji didagangi, nah itu nggak boleh. Kemudian di ayat lain Allah pula menyebutkan فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ini surah Al-Jumu'ah, ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau kamu telah menyelesaikan pekerjaan salat, maka bertebaranlah kalian di atas bumi. Wabtaghu min fadlillahi, mereka mencari karunia Allah. Hari Jumat pagi dagang usaha boleh. Dekat masuk waktu Jumat, ya. Kalau sudah dengar panggilan di sholat Jumat, maka berhenti. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan dagangan, segera menuju sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, berangkat, tinggalkan dagangan. Paginya dagang boleh. Terus kalau sudah masuk waktu Jumat berarti dagang. Karena bagi laki-laki wajib sholat Jumat. Selesai sholat Jumat boleh nggak dagang lagi? Fa'idha qadaytumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kembali dagang lagi, kembali cari rezeki lagi. Tapi ketika kita cari rezeki, masuk waktu Jumat kita nggak berhenti cari rezeki, dagang di kantor di mana tetap kerja, ya. Padahal bisa untuk berhenti meninggalkan
dagangannya, lalu kemudian dia tetap mengerjakan dagangannya, maka hasil dagangan itu menjadi haram. Sebab kata Nabi, "Idza adzana yaumul jum'ati harumal 'amal." Kalau sudah dikumandangkan adzan hari Jumat, haram kita untuk beraktivitas. Sudah, pokoknya kalau sudah adzan Jumat ya sudah. Mengikuti sholat Jumat sampai selesai. Selesai dari itu boleh. Dalam ayat yang lain difirmankan pula, misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Huwallazi, dialah dan Allah, ja'ala, yang telah menjadikan lakum untuk kalian al-arda bumi dalulan, ya, hamparan, terhampar rata sehingga mudah dijangkau. Karena itu famshu fi manakibiha, ya, jangkaulah segala mengkibahnya, segala arahnya kau jangkau, kau datangi untuk memperoleh rezeki. Kalau sudah mendapati rezeki, wa qulu bir rizqi wa ilaihi nusyur, makan dari rezeki yang sudah kamu peroleh dan ingat kamu bakal kembali kepada Allah. Ini ayat-ayat yang terkait dengan kasab, kewajiban kita untuk berusaha. Ada pula ayat mengatakan, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah dari yang baik-baik atas apa yang kalian peroleh lewat usaha kalian. Menafkahkan harta, mensedekahkan harta yang akan menjadi nilai di sisi Allah adalah harta yang diperolehnya dengan jalan yang baik. Kalau rezeki diperoleh dengan jalan yang haram, terus untuk sedekah ada pahala? Nggak ada. Maka urusan harta itu dari dua jalur, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana itu harta diperoleh dan kemana harta itu dimanfaatkan. Diperolehnya dengan jalan halal, dimanfaatkannya kepada hal-hal yang baik, ada pahala. Diperolehnya dari jalan yang haram, dimanfaatkannya buat sedekah, buat kebaikan, tidak ada pahala. Orang boleh korupsi 20 miliar, kecil 20 miliar, 20 triliun, 200 triliun. Kalau dibeli cendol, dituangin di pahal muslimin, kita tenggelam. Nah, terus dikeluarkan 1 miliar buat bangun masjid. Kan bagus itu bangun masjid, betul. Tapi duit dari jalan haram, nggak ada keuntungan di sisi Allah. Harta dari jalan halal dimanfaatkannya yang tidak halal, nggak ada manfaatnya. Maka urusan harta ditanya dari dua arah. Dari mana itu masuknya harta, kemana itu keluarnya. Sementara urusan harta, jangankan yang haram, yang halal aja masih berhitungan. Al-malu halaluha hisabun wa haramuha adab. Harta yang diperoleh dengan jalan yang halal masih dihisab. Harta yang diperoleh dengan jalan yang haram menjadi sisa. Orang yang hartanya lebih banyak dibanding dengan orang yang hartanya lebih sedikit, apabila pahala ibadahnya sama, nanti ke surganya lebih cepat orang yang rezekinya lebih sedikit. Kita punya baju 5, teman kita punya baju cuma 2, pahala ibadahnya sama. Nanti ke surganya kita yang punya baju 5 terhambat. Karena
Dia yang ditanya cuma berdua baju, kita 5 baju. Jadi terhambat kita sampai yang selesai. Makanya orang kaya sama orang miskin surganya lebih cepat orang miskin. Kalau begitu nggak apa-apa kalau sudah terlanjur jadi orang miskin. Ada gitu. Ya, surganya orang duluan nggak apa-apa. Kalah dunia Kalah dunia menang akhirat tak boleh lah. Ya. Jangan kalah dunia, kalah akhirat. Jadi itu harta. Kemudian dalam hadis banyak muqaddimah sebelum hadis ini di syarahnya. Fil akhbar qad akhraja Tabrani fil Awsat wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Kitabnya Imam Tabrani dan kitab Al-Awsat, Imam Abu Nu'aim dan kitabnya Al-Hilyah. Minal dzunubun la yukaffiruha illa al-haqqu fi talabil ma'isyah. Ada sebagian dari dosa yang dosa itu tidak hapus kecuali oleh sebab dia sabar dalam mencari rezeki padahal dalam kesulitan. Orang ini kesulitan dalam mencari rezeki, tapi dia sabar, ikhtiar terus, tidak minta-minta ke orang lain, ya. Sampai kemudian dia mendapatkan hasil rezeki untuk memberikan nafkah dia punya keluarga. Itu bisa menghapus dosa, bisa menjadikan sebab hapus dosa. Kita kerja lelah capek, terus kita membeli oleh-oleh makanan kesukaan istri kita, gado-gado misalnya, atau keredok. Hari kan gado-gado atau keredok, tapi itu kesukaan istri kita bawa pulang. Ya, sampai di rumah kita serahkan ke istri senang dapatnya, hapus gitu ya. Masya Allah. Ya. Kita sebagai orang tua punya anak kecil, pulang membelikan hadiah. Sebagaimana layaknya hadiah anak kecil, kalau anak laki-laki ya mobil-mobilan, kalau anak perempuan ya boneka. Begitu kita turun dari motor, anak kita senang dulu, bapak pulang, kasih hadiah. Terus senang tuh anak hadiah dari kita. Itu bisa jadi hapus dosa. Insyaallah. Makanya kita jangan beli di orang rumah. Ya. Biarin. Kalau misalnya kita pulang belum sampai rumah, telepon dulu. Kalau zaman sekarang mah gampang ya, telepon dulu. Mak, udah masak belum? Belum Pak. Ya udah, nggak usah masak, saya yang beli. Beli, dibawa pulang ke rumah, dimakan bareng, hapus dosa. Ya. Ada yang nanya, terus kalau begitu tugas istri ngapain? Nah, masih banyak tugas yang dikerjakan oleh istri. Kemudian hadis dari sahabat Abu Hurairah, man talaba dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallahu wajhahu kal-qamar ay min husni jamalihi wa kamali lisanihi. Man, siapa orang tolabat dunia yang mencari rezeki, mencari harta dunia halalan dengan jalan yang halal, ta'affufan yang dia itu berhati-hati, anil mas'alati supaya tidak meminta-minta ke orang lain, wasahyan dan berusaha untuk memberikan nafkah ala iyalihi kepada keluarganya, wa ta'attufan dan tidak menjadi beban ala jarihi atas tetangganya, laqiyallahu maka nanti dia bertemu dengan Allah, wajhahu kal qamar wajahnya berseri-seri laksana bulan purnama.
Ai min husni jamalihi, yakni dan dengan sebab kecakapannya, wa kamali misalihi, dan sempurna dalam dia ikhtiar. Jadi kelihatannya orang bekerja dari rezeki, padahal di situ ada kemuliaan. Maka bagi orang Islam yang beriman, apa yang dikerjakan itu tidak ada matinya, semuanya ada pahala. Bagi orang mukmin, apa yang dikerjakannya seluruhnya menjadi nilai pahala. Kelihatannya kerja, nyari rezeki untuk keperluan hidup, tapi ternyata di dalamnya ada nilai ibadah. Diriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ashabi, adalah Rasulullah sedang duduk bersama dengan sahabat. Dzata yaumin, pada suatu hari, fanadharu ila syabbin dzi jildin wa quwwatin, dan mereka melihat ada anak muda yang memiliki tulang yang kuat, memiliki otot yang kuat, waqad takarrara, dan sungguh waqad bakar, dan sungguh berpagi-pagi, yas'a, dia berjalan mencari rezeki. Qalu, mereka berkata, lau kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah, lau kana, seandainya, syababuhu, jiwa mudanya, wa jilduhu, dan ototnya yang kuat itu untuk sabilillah. Mereka ngomong begitu, sebuah kebahagiaan. Coba anak muda itu bukan pagi-pagi nyari duit dari rezeki, tapi berangkat perang di jalan Allah. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, la taqulu hadha, kamu jangan ngomong begitu. Fa innahu in kana yas'a li nafsihi, karena sesungguhnya ketika dia bekerja mencari rezeki untuk dirinya, liyakuffuha, untuk mencukupi dirinya, anil mas'alati, supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, wa yu'anniha, dan tidak merepotkan dia, anil nasi, dari banyak orang, fahuwa fi sabilillah, maka sekalipun dia hitungannya bekerja, dia sedang berada di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini, dan apabila dia mencari rezeki untuk kedua orang tuanya yang sudah lemah dua-duanya, aw ala dzurriyyatin du'afa, atau karena dia mencari rezeki buat keluarga yang lemah, liyughniyahum wa yakfiyahum, supaya ada kecukupan bagi mereka, ada kelebihan harta dari mereka dan kecukupan dari mereka, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung sedang berada di jalan Allah. Wa in kana yas'a tafakhuran wa takasuran, fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi apabila dia mencari rezeki untuk bermegah-megahan, untuk menumpuk kekayaan, lalu untuk takasuran, memperbanyak harta dunia, maka cari rezekinya fi sabilis syaitan, dia berada di jalan setan. Masya Allah. Jadi sama-sama kerja, yang satu jihad di jalan Allah, yang satu jihad di jalan setan. Yang jihad di jalan Allah karena dia niat bekerjanya supaya tidak susah dan menjadi orang yang meminta-minta pada orang lain. Yang kerja ini kerjanya karena orang tuanya sudah lemah, dia niat buat kasih nafkah sama orang tua, maka dia sedang jihad ke dalam. Yang satu dia cari kerja, berlomba-lomba. Wah, ini sudah mau lebaran, sedikit lagi puasa, mobil belum ganti, ntar pulang kampung kalau mobilnya nggak ganti, malu kita, gengsi kita, mobilnya masih mobilnya kemarin, ya, orang lain aja udah ganti, ya. Wah, saya mau kerja keras supaya bisa ganti mobil, pulang kampung nggak malu-malu. Maka cari kerjanya disebutnya adalah sedang ada di sabilus jalan setan, karena tidak menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi seutama-utamanya orang cari rezeki adalah dagang. Bai'un mabrur, ya, jual beli yang dilandasi dengan kejujuran. Wa amalur rajuli biyadihi, dan pekerjaan seseorang lewat skill tangannya. Bai'un mabrurun ay la ghasya wa la khiyanah. Tidak ada tipu-tipu dalam jual beli dan tidak berkhianat dalam dagangannya. Itu namanya bai'un mabrur. Jual belinya atas dasar keadilan dan kejujuran. Kemudian wa amalur rajuli biyadihi, khassa rajulu, khusus ini bagi laki-laki, li'annahu muhtarifun ghalibun, ya, karena biasanya yang berprofesi itu adalah orang laki-laki. Zaman dulu orang perempuan di rumah, orang laki yang nyari duit. Zaman sekarang laki-lakinya nyari duit, istrinya nyari duit. Bahkan ada yang kebalik, istrinya yang nyari duit, lakinya yang goncang-goncang kaki di rumah. Ada yang gitu ya. Nah, pekerjaan seseorang dengan tangannya itu artinya kalaupun dia tidak berdagang, dia memiliki keahlian yang bisa menghasilkan keuntungan. Misalnya keahliannya memotong kayu-kayu, kayu-kayu dipotong, diserut, dipotong, dibelah, ya, dipaku jadi meja. Tukang kayu jadi presiden, ya, misalnya gitu. Ya kali-kali aja ada tukang kayu di sini yang jadi presiden nantinya. Ya itu kebetulan aja. Ya, karena ada jalannya untuk supaya jadi presiden. Jalannya ikut partai dulu, kalau ikut partai susah jadi presiden. Nah itu namanya amalur rajuli biyadihi, ya, usaha seseorang lewat tangannya. Kita bisa apa? Oh, kita punya keahlian servis HP, itu amalur rajuli biyadihi, servis HP, servis TV, servis kipas angin, servis kulkas, AC dan sejenisnya. Itu namanya amalur rajuli. Tapi tetap jujur. Kadang-kadang orang servis zaman dulu sih, betul zaman sekarang. Ya TV lagi disetel, tahu-tahu truk mati. Udah bawa aja ke servis. Bawa servis dibuka, udah tahu nih penyakitnya. Bannya kita udah tahu, hanya ada kabel yang kendor doang. Tapi, wah ini berat nih. Tinggal dulu dah, tunggu 2 hari. Karena ini nyari alatnya susah. Padahal begitu yang servisin pulang, dicolokin lagi tuh kabelnya, udah langsung hidup, udah beres. Cuman dilap-lap aja dia bersihin. Udah 2 hari kemudian, gimana kok udah beres? Udah. Untung ada itu alatnya. Padahal nggak ada apa-apain. Ada yang begitu. Banyak. Allah, selamat banyak. Kalau nggak dapat duit, oh gitu. Kalau nggak dapat duit, tapi dapat duitnya berarti dengan jalan menipu itu. Haram. Nah, sekarang servis HP itu skill tuh, keahlian. Ya. Begitu dibuka, oh ini nih konektornya, oh ini apa namanya itu LCD-nya gitu kan, atau yang lainnya. Udah tinggal aja lah, panjir. Padahal ya mungkin karena ada rambut, kabel rambut yang copot dan sebagainya, berapa? 300.000. Padahal beli alatnya cuma 25.000. Ini namanya beli. Nah, terus yang bagus gimana? Yang bagus ya sampaikan kepada yang punya, ini alatnya ada yang mati, jadi alatnya sudah saya belikan, ikuitansi belinya,
ada untuk ongkos ke saya cukup 50.000 saja. Ini barangnya harganya 100, jadi bayar 150.000. Senang nggak tuh yang servis itu? Senang. Besok ke orang lain lagi ke dia lagi, nggak bakal ke orang lain. Tapi coba kalau diketok 300.000, mahal banget ini. Begitu ke tukang servis lain, Pak sampean ditipu, ini barang nggak ada yang diganti. Masya Allah, udah kan namanya mati sumber rezeki sendiri. Jadi lebih baik jujur, karena dengan kejujuran itu nanti dari mulut ke mulut rezeki akan datang. Nah orang kita kadang kita sudah ketakutan dulu. Kalau jujur kan tak dapat punya sedikit kan bagaimana? Padahal dengan jujur, ya, orang yang nyervisin ke kita, hasilnya bagus, ongkosnya seminim mungkin. Ada temennya yang kerusakan, udah, kalau usah jauh-jauh udah ke situ aja tuh. Dia bagus kalau servisnya, ongkosnya juga nggak mahal. Kan ada itu, saya dapat cerita. Kapok saya nyervisin mobil di bengkelnya siapa? Emang kenapa mas? Apaan? Orang itu alat-alat dikanibal doang. Bilangnya diganti, nggak tahu diganti punya orang. Barang bekas juga dimasukin juga. Oh udah berarti itu membunuh sumber rezeki. Jadi itu namanya amalul rajuli, skill, keahlian. Keahlian apa? Keahlian kita apa? Dalam hal jasa, ya silakan. Jasa apa? Jasa kurir, jasa perpanjangan SIM, SNK, jasa apa? Apalagi? Dagang haji, jasa umroh, jasa fasilitator haji dan umroh misalnya ya. Ya. Tapi yang wajar-wajar aja. Kalau ada unsur tipu-tipu pasti nanti akan ada masalah. Kalau ada unsur tipu-tipu pasti akan ada masalah. Kalau dia lepas dari masalah di dunia, yakin tidak akan lepas dari masalah di akhirat. Nah, skill kita apa? Yang penting ditekuni. Kalau sudah ditekuni, insya Allah akan mendapatkan hasil. Wal Baihaqi, hadis riwayat Imam Al Baihaqi an Mu'adz dari sahabat Mu'adz. Inna atyabal kasbi kasbut tujjar. Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah kasbut tujjari, usahanya pedagang. Alladzina, yaitu orang-orang idza hadatsu, apabila mereka berkomunikasi tentang perdagangan, lam yakdzibu, mereka tidak bohong. Wa idza tuminu, dan apabila mereka diberikan kepercayaan untuk mendagangkan harta dagangan, lam yakhulu, mereka tidak berkhianat. Wa idza wa'adu, dan apabila mereka berjanji, menjanjikan tentang barang dagangannya, contoh sama dengan kenyataannya. Jangan contohnya bagus, kenyataannya jelek parah. Lam yukhlifu, tidak menyalahi pada janjinya. Wa idza ishtaraw, dan apabila dia membeli, lam yadhummu, tidak mencela kepada barang yang dibelinya. Wa idza ba'u, dan apabila menjual barang, lam yatru, dia tidak memuji-muji barang diri. Wa idza kana 'alaihim, dan apabila ada pada mereka yaitu hutang yang belum dibayar, lam yaqtulu, mereka tidak memperlambat membayar. Wa idza kana lahum, dan apabila ada pada mereka adalah tagihan hutang, lam yu'assiru, tidak mempersulit dalam memberikan jaminan tagihan atas hutangnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini persyaratan orang dagang, orang bisnis, orang usaha, supaya usaha menjadi berkah.
memang sih merek usahanya Berkah Jaya, ya sudah Berkah Jaya, tapi cara-cara usahanya tidak sampai kepada Berkah Jaya, ya berarti tidak sesuai dengan ya judul itunya, judul merek tokonya, warungnya. Jadi usaha yang baik itu kata Rasulullah, idza hadatsu lam yakdzib. Kalau bicara tentang bisnis usaha tidak ada kebohongan. Barangnya apa aja ini barang yang kamu beli kondisinya ada cacat dikit nih, segini di sini nih. Nah, mau apa enggak? Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, daripada saya enggak tunjukin nanti kamu kecewa. Orang dagang seperti begitu. Cuma ada yang bilang kalau dagang begitu ya mana ada orang beli. Itu karena sudah banyak orang main tipu. Ya sekarang seperti dagangan online. Dagangan online itu sebagian memang sesuai dengan sampel contohnya, sebagiannya nggak sesuai dengan sampel contohnya. Contohnya bagus, barang yang dikirim nggak bagus. Itu namanya mengecewakan klien, pembeli, pelanggan, konsumen. Kalau sudah seperti itu namanya bunuh diri pelan-pelan. Jadi kalau bicara itu tidak ada kebohongan. Kalau dikasih amanat tidak berkhianat. Artinya ini barang harganya segini, harga jual segini, pembelinya segini, itu tidak berkhianat. Dijalankan sesuai dengan aturannya. Kalau kemudian janji itu tidak menyalahi, tidak pernah menyalahi pada janjinya. Bagaimana nih barang ini? Ya, sudah, tinggal dulu dah. Nanti saya jagain kalau sudah habis, ya barang 2 atau 3 hari, nanti saya kabari. Nah, janjinya sesuai dengan janjinya sampaikan. Kalau pada hari yang sudah dijanjikan itu belum terpenuhi, ya kabari. Jangan sampai orang yang menitipkan itu justru lebih dulu kabarinya. Janjinya itu tidak disalahi. Jual belinya ya, tidak mencela barang orang. Kita ini kadang-kadang kalau beli supaya yang dagang itu mau menurunkan harga, kata kita barang bapak jelek-jelek begini dijual mahal-mahal. Kalau di sana cakep-cakep murah. Kadang begitu ya. Misalnya beli duku di pasar pasar Buluis itu. Sini ada tukang duku, sini ada tukang duku. Kita beli di sini berapa Pak? Kilo 20.000. Bang, dukunya udah kucel-kucel, udah tapi begini kecil-kecil jual mahal. Sono aja tadi cuma 18.000. Dibalikin aja. Kenapa Bapak nggak beli di sono? Gitu. Nah ternyata itu namanya yang dulu mencacat, mencela barang dagangan orang lain supaya apa? Harganya. Tapi giliran mau jual sendiri, saya mau jual sepeda motor, padahal udah lecet-lecet, udah kita lus-lus, kita tempel-tempelin merek, kita supaya lecet-lecetnya nggak pada ketahuan. Gimana di barang-barang toko? Saya tangan pertama, dan sebagainya. Begitu dipakai belum sebulan turun mesin banyak beli. Itu namanya membagus-baguskan dia punya dagangan. Atau biasanya kalau beli timbangannya pengennya mantap, tapi giliran jual timbangannya nggak mau mantap, kurang. Itu namanya idza ba'u lam yatru. Kalau menjual tidak memuji. Kalau ada janji utang, maka tidak memperlambat membayar. Kalau emang yang buat bayar sudah ada, kita punya utang sama orang, ya buruan bayar. Karena membayar hutang, orang jalan membawa uang buat bayar hutang, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di dalam Allah. Tapi kalau orang itu udah punya duit buat bayar hutang tapi nggak mau bayar hutang, dia dosa.
Karena apa? Menyia-nyiakan amanat orang lain. Terutama utang piutang. Kalau kita nagih, jangan mempersulit kepada orang yang ditagih. Janjimu kan hari ini, kamu hari ini nggak bisa bayar, ya udah motor tuh saya sitakan. Atau misalnya mintanya nggak kurang-kurang, bini lu gue sita sekalian. Bininya yang disita, itu mana coba? Itu namanya dagangannya dijolitkan orang lain. Waktu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.